Acara selanjutnya, persiapan pengukuhan pengurus DDI Cabang Siwa periode 2025-2030. Bapak Ibu yang kami hormati, DDI Cabang Siwa menjadi spesial karena telah berdiri sejak tahun 1963 oleh Andre Gurunta Kiai Haji Muhammad Akil. Namun kemudian mengalami pasang surut. 10 tahun yang lalu DDI Cabang Siwa lepas dari genggaman DDI. Dan Alhamdulillah 3 tahun terakhir dapat kembali ke pangkuan jalur dakwah wal irsyad. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya disilakan dengan hormat kepada pengurus DDI Cabang Siwa untuk mengambil tempat. Andi Samsul Bahri Andi Kaligo LCMA untuk mengambil tempat. Pengukuhan pengurus cabang DDI Siwa periode 2025-2030. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Ahad tanggal 9 bulan akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 November 2025 Masehi. Berdasarkan surat keputusan pengurus besar dari dakwah wal irsyad nomor 032 dari PB dari 11 dari 2025. Saya atas nama pengurus besar dari dakwah wal irsyad DDI melantik dan mengukuhkan saudara-saudari selaku pengurus cabang DDI Al-Muttaqin Siwa Kecamatan Pitu Panua Kabupaten Wajo masa bakti 2025-2030. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertawakal, semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya dalam melaksanakan amanah organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Andre Gurunta untuk melakukan sesi foto bersama dengan pengurus cabang DDI Siwa yang baru dikukuhkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, setelah selesai sesi foto bersama, kami persilakan kepada pengurus yang kami hormati. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Darul Dakwah wal Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para jemaah lima hari al-mubarak dari Jawa Jiwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamina wa qudwatina fi da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi da'wati wal irsyad wa fazu fid dunya wal akhirah. Wa
hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya muliakan para adik yang hadir, para tokoh dari yang hadir dari pilihan Bapak Bupati Sula, Wakil Bupati Wajo, Wakil Wali Kota Papua, dan yang lain. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Saya melihat semua adalah benar atau keluarga besar dan Jawa warga se-Nusantara. Alhamdulillah, pagi hari ini ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan rasa kesyukuran kita ya, kepada Allah. Pada hari ini kita memperingati haul Andri Huta. Seperti yang saya katakan, walaupun sebenarnya haul di negeri ini adalah sesuatu yang baru. Di zaman Andri Huta kita tidak pernah mengadakan haul. Tetapi kita melihat haul ini penuh keberkahan. Bahwa pada tahun 2015 kita mulai haul yang pertama Andri Huta. Waktu itu anak beliau masih hidup, Andri Huta Haji Rusdi Ambodali, dan bersama Wakil Menteri Agama pada waktu itu yang sekarang ini adalah Menteri Agama, dan seluruh ulama Darul Dawah Indonesia. Alhamdulillah, dengan berkah haul ini, maka DDI kembali satu. Yang dulunya pernah sedikit ada permasalahan administrasi organisasi dari Jawa Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya, kita melihat ya, bagaimana warga dari Jawa Indonesia membenahi ya, dirinya, membenahi organisasi, membenahi Darul Dawah Indonesia, sehingga nampak hal-hal yang bisa dibanggakan di Darul Dawah Indonesia. Pertama pada hari ini untuk pertama kalinya ya boleh dikatakan seluruh majelis syuyukh Dewan Ulama Darul Dawah Indonesia hadir di tengah-tengah kita. Ini baru pertama kali. Ya. Di muktamar pun kita tidak mampu menghadirkan ya, karena mereka ini adalah sepuh yang tentu memperhatikan dari sudut kesehatan beliau. Tapi hari ini ya mereka semua hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah Menteri Agama Republik Indonesia akan hadir juga sementara dalam perjalanan. Dan beliau itu sebenarnya adalah keluarga besar Darul Dawah wal Irsyad dan juga Ashabiyah. Andri Huta Abdul Rahman Ambodali kalau bicara DDI, bicara tentang Madrasah Arabiyah Islamiyah, baik di Mangkosok maupun di Singkang, dia tidak pernah memisahkan antara Ashabiyah dan Darul Dawah wal Irsyad. Dan Andri Huta berapa kali selalu mendapat petunjuk dari Andri Huta Haji Muhammad Hasan. Yang saya ingat betul pada tahun 1977, Andri Huta Haji Hasan datang kepada Huta. Saya tidak tahu adakah dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan yaqazah, karena ini semua perkara yang jais yang di dalam ajaran agama kita. Andri Huta Haji Hasan datang, ini cerita Andri Huta Ambodali. Katanya irji' ila siratina al-ula. Mari kita kembali kepada riwayat sejarah pertama ma'had atau madrasah
Arabia Islamia disingkat. Artinya Andre Gurutta saat ini tidak pernah lekah dengan kepemimpinan di Darul Dakwah Wadah. Jadi itulah ya, kita lihat, dan ada pernyataan Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Abu Dalil bahwa keberkahan ilmu yang ada di Madrasah Arabia Islamia ini, baik di Singkang maupun di Mangkosok, itu adalah keberkahan melalui 3 atau 4 ulama yang besar pada waktu beliau masih hidup. Yang pertama yaitu Syekhuna Ustazuna Abdul Rahman Guru Terus, nenek Andre Gurutta Haji Muhammad Hasan, yang dituruni Lailatul Qadri ya, di Makkahul Mukarramah. Kemudian pindah kepada bapaknya Haji Abdul Rashid, bapak Andre Gurutta Haji Muhammad Hasan. Kemudian pindah kepada Andre Gurutta Haji Muhammad Hasan. Dan menurut keterangan Gurutta, setelah Gurutta Hasan, maka pindahlah keberkahan itu kepada Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Itulah sebabnya Andre Gurutta Abdul Rahman Abu Dalil ini mengadakan satu inisiasi untuk menyatukan pondok pesantren di bawah warisan Andre Gurutta Haji Muhammad Hasan. Diadakanlah suatu hayatul takaful, namanya Ma'had Ad-Dirasatil Islamiyah, yang didukung oleh 4 pimpinan pondok pesantren, yaitu DDI As'adiyah pada waktu itu Gurutta Yunus Maratan, kemudian Madrasah Al-Hadis di Bone, yaitu yang dipimpin oleh Gurutta Muhammad Junaid, kemudian di Sopeng ya Gurutta Daud Ismail. 4 pesantren inilah menurut Gurutta adalah keberkahan seperti mana yang telah disebutkan di atas. Jadi Gurutta itu kalau bicara tentang DDI bukan hanya DDI keluar Asadiah, keluar Junaidiyah, keluar Tarbiyah, besok pindah. Dia bicara secara keseluruhan dan menyatakan keberkahan itu bermula daripada Andre Gurutta Abdul Rahman Guru Teru, nenek atau kakek kepada Gurutta Haji Muhammad Hasan dari pihak ibunya. Nah, itulah Gurutta di dalam melihat dan di dalam membicarakan tentang Darul Dakwah Wadah. Nah, sekarang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk memperingati haul. Biasanya haul itu kalau kita lihat di tempat-tempat yang memperingati kematiannya, tapi kita di DDI memperingati kehidupannya, memperingati perjuangannya, karena Andre Gurutta ini dianggap sebagai imam dari Dakwah wal Irsyad. Kita anggap sebagai imam kepada seluruh warga ya, dari Dakwah wal Irsyad. Itulah imam kita, baik di dunia ini maupun di hari kemudian. Apa yang disebut bahwasanya Andre Gurutta itu ya merupakan imam kepada Andre Gurutta, kepada kita semua. Dan kita melihat ulama-ulama di zamannya, Gurutta Yunus Maratan, Gurutta Junaid Sulaiman, Gurutta Daud Ismail, yang paling senior adalah Gurutta Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Semuanya cium tangan kepada Andre Gurutta dan menganggap inilah ya ulama kita yang paling senior di Sulawesi Selatan. Itulah Gurutta Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Jadi kita sengaja mengadakan satu acara ini sebagai rentetan acara yang pertama sekali kita buat ketika usaha untuk kembali melihat DDI ini satu. Sehingga pada waktu itu sejak kepemimpinan kami di organisasi ini, kami selalu sebut Puan DDI. DDI itu hanya satu. Ya, tidak ada lagi DDI yang lain.
Yang penting kalau kita sebut saya ini adalah DDI, maka tidak muncul lagi bahwa saya ini dari DDI Cabalangan, dari DDI Parepare, dari DDI Mangkoso, dari DDI Patojo dan lain sebagainya. Semua adalah warga Darul Dakwah wal Irsyad. Mungkin untuk mengenang pesantren kita tidak masalah, ya, tetapi untuk pemersatuan Darul Dakwah wal Irsyad ini kita harus tahu bahwa DDI adalah wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masjid Durutta Abdurrahman Ambo Dalek di Cabalangan sebagai masjid yang terakhir dibangun. Itu disebutkan Masjid Al-Wasilah, dan pesantren itu disebutkan sebagai Manahilul Ulum dari Dawati wal Irsyad. Satu-satunya pesantren yang dibangun Gurunta mempunyai nama, dan itulah sebabnya pesantren sesudahnya itu ada juga namanya. Jadi Mangkoso dan Parepare tidak ada namanya. Ya, pesantren DDI Mangkoso, pesantren DDI Parepare. Nah, baru di Cabalangan Gurunta membuat satu nama sebagai satu niat yang baik bahwa DDI di zaman beliau yang terakhir ini ingin menjadikan DDI sebagai warisan, sebagai tempat menempah ilmu yang disebut Manahilul Ulum. Dalam bahasa Bugis, patanda apa disembunyi. Artinya untuk menapis ilmu-ilmu Islam itu, sehingga betul-betul Islam yang kita pelajari di DDI itu adalah Islam yang murni, Islam yang kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Dan disitulah beliau menulis kitab Maziyatu ahli sunnah wal jamaah, keistimewaan ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak lagi kitab-kitab yang dibuat oleh Andre Gurunta untuk memperlihatkan bahwa DDI ini adalah merupakan lembaga pendidikan dakwah yang mengajarkan ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah yang kita lihat dalam karangan-karangan. Alhamdulillah sekarang ini saya perlu sampaikan kepada seluruh warga Darul Dakwah wal Irsyad, ya, sekarang kitab-kitab Andre Gurunta ini sudah diperbarui cetakannya, ya, melalui Pondok Pesantren Al-Abrar Darul Dakwah wal Irsyad. Jadi silakan, ya, mungkin di sini ada counternya, ya, untuk melihat kitab-kitab itu untuk kita pelajari. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Bugis, dan ada yang bahasa Indonesia kuno, ya, sebelum merdeka lagi. Ya, jadi itu perlu kita bicara, apalagi sekarang ini munculnya berbagai ajaran atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun atas nama ajaran Islam. Tadi malam, dalam kajian seminar internasional kita, Andre Gurunta dari Malaysia, ya, ketua, ya, Majelis Istiqari Darul Irsyad, menyampaikan bahwa kita sekarang ini, ya, sedang jadi disebarkan ajaran Ibrahimiyah yang baru. Artinya ini menyatukan semua agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Nah, sekarang ini sudah sedang, ya, berjalan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Dan beliau mengharap bahwa Darul Dakwah wal Irsyad sebagai benteng ahli sunnah wal jamaah harus senantiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, kepada warga Darul Dakwah wal Irsyad, supaya ajaran-ajaran seperti ini tidak dapat mempengaruhi warga Darul Dakwah wal Irsyad. Nah, itulah Andre Gurunta. Jadi kita harapkan keberkahan haul Andre Gurunta pada hari ini, kita bisa mendapatkan, ya, keberkahan dan senantiasa berpegang teguh, ya, kepada ajaran Islam yang asli, yang benar, yang telah didakwakan oleh Andre Gurunta Abdurrahman Ambo Dalek. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan, ya, kita semua warga Darul Dakwah wal Irsyad senantiasa menjadikan lembaga pendidikan DDI, lembaga dakwah DDI ini sebagai sumber ataupun masadir dari ilmu-ilmu Islam
yang kita amalkan ya setiap hari. Dan terakhir saya juga ingin mengumumkan bahwa alhamdulillah Darul Da'wah wal Irsyad ya hari ini ya kemarin telah kita resmikan launching Universitas Islam atas nama Andre Gurutta. Saya sebut sebagai Jamiah Al-Imam Abdul Rahman Abodal. Kebetulan rektornya hadir bersama dengan kita. Ya, dan di sana di Polman itu ada juga sebelumnya namanya Jamiah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan alhamdulillah sudah jalan ya dengan baik, dan saya lihat ada wakilnya juga ya hadir ya di tahun ini. Ini menunjukkan bahwa dua universitas inilah yang menjadi lembaga tertinggi untuk mempertahankan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Andre Gurutta Abdul Rahman Abodal. Jadi mudah-mudahan universitas ini akan diteruskan lagi, karena kita masih ada Institut Agama Islam, kita masih ada Sekolah Tinggi Agama Islam. Itu nanti akan kita push menjadi universitas supaya lebih ya bebas untuk mengembangkan ilmu-ilmu di peringkat universitas. Jadi itulah sedikit perkembangan, dan pondok-pondok pesantren saya lihat ya cukup berkembang. Ya, kita sudah ada lebih 70 pondok pesantren di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, yang paling advance sekarang ini di Papua. Di Papua itu mungkin tidak ada kabupaten kecuali ada madrasah ataupun pondok pesantren. Ini satu kebanggaan. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita melihat sejarah, 3 ulama besar yang pernah membuat satu MOU bersama, Andre Gurutta, Salim Al-Jufri, guru tua di Palu, Andre Gurutta Abdul Rahman Abodal di Parepare, dan Andre Gurutta yang di Kalimantan, di Nusa Tenggara Barat, Nahdlatul Ulama. 3 organisasi ini sudah menentukan dirinya sebagai benteng untuk menyiarkan agama Islam di Indonesia bagian timur ini. Ya, jadi itulah harapan kita. Tapi kita nampak bahwa DDI yang paling advance, yang dapat diterima oleh masyarakat, bukan karena Buddhisnya ya, atau dari sesuatu, bukan. Kita melihat sudah banyak pesantren kita sekarang ini hanya beberapa persen saja orang Buddhis. Kita lihat di Tanah Bumbu. Tanah Bumbu itu orang Banjar paling banyak, orang Jawa paling banyak, di Sumatera juga begitu. Artinya DDI ini bukan hanya diterima oleh orang Buddhis, tapi sudah diterima oleh umat Islam dari seluruh Indonesia ini. Dan kita perlu tahu bahwa DDI ini pernah berkembang di Malaysia juga. Hanya karena peraturan negaranya tidak membenarkan organisasi luar ya, yang dari Indonesia ini berkembang di sana, jadi terpaksa diambil alih oleh pemerintah. Masih ada sekolah kita di sana, Madrasah Al-Bughisiyah, yang awalnya adalah Madrasah Arabiyah Islamiyah yang dipimpin oleh Andre Gurutta Haji Mahmud, sama dengan yang pernah membuka madrasah di sini, yaitu Gurutta Haji Mahmud tahun 30-an lagi. Jadi DDI di Siwa ini termasuk DDI yang lama, DDI yang sudah berurat akal, karena sama dengan Paria. Nah, kalau Paria Gurutta Abdul Qadir Khalid yang memimpin di sana pertamanya, itu semua bersamaan dengan Mangkoso, bersamaan dengan Darul Da'wah wal Irsyad Mangkoso. Pada waktu itu masih namanya Madrasah Arabiyah Islamiyah. Nah, jadi itulah sedikit ya gambaran bagaimana ya perguruan tinggi, bagaimana pondok pesantren kita akan kembangkan supaya menjadi pilihan dan menjadi tempat belajar ilmu-ilmu Islam, terutama di negara kita, di Nusantara, di Republik Indonesia ini. Alhamdulillah kita lihat di masa lalu juga ya sudah mulai ya berkembang. Di sana yang paling banyak itu adalah orang Madura. Ya, bukanlah orang dari Sulawesi Selatan, kecuali ada sebagian kecil ya dari mereka sebagai pengurusnya. Tapi santri-santrinya ya kebanyakan adalah dari orang Madura. Dan ini dibuktikan di Mangkoso, banyak tamat Mangkoso yang berasal dari sana, yang memang asalnya ya,
dari Madura. Dan itulah sedikit bahwa kita di Darussalam ini bukan lagi sekolah Buddhis, tetapi adalah sekolah Indonesia yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Bala adalah madrasah yang setara ya, dengan Al-Azhar Syarif. Niat murni Andai Gurutta Abdul Rahman Abdullah. Ya, mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan dan dapat ya, kita kena menjadi motivasi kepada kita, terutama pimpinan pesantren, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan madrasah DP ini, ya supaya betul-betul kita ambil kesempatan ini di dalam membangun negara dakwah buat Indonesia. Alhamdulillah kita di DPI sebagai organisasi termasuk organisasi yang paling adil, yang paling senang, yang paling tenang. Tidak ada persoalan-persoalan. Walaupun kita pernah ada masalah, tapi itu di luar lingkup keluarga DPI. Tidak pernah keluar ya sedikit pun di luar. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita melihat Wan DPI yang menjadi simbol ya, kepengurusan yang baru ini ya betul-betul mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa da'watul irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Andri Gurutta tetap berada di tempat. Kami undang Bapak Sekjen PBDI untuk maju ke depan bersama mendampingi Andri Gurutta. Kami undang Alena Andri Gurutta, Dr. Yusuf, Dr. Muhammad Yusuf, pimpinan Pondok Pesantren. Kami undang Ketua Departemen Lawasis, Ketua Lembaga Lawasis, Dr. Yahya untuk maju ke depan. Kami undang Dr. Jamaluddin Ibnu Badu. Kami juga mengundang untuk maju ke depan. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan honoris causa dari Jamiah Islam Syekh Daud Al-Fatani dan yang akan diserahkan oleh Andri Gurutta Al-Ustaz Al-Doktor Profesor Dr. Sayyid Agil Ali Al-Mahdali Al-Husaini. Pada beliau kami persilakan Al-An Faliyafadal Masykurah. Beliau adalah dari Jamiah Al-Islamah Syekh Daud Al-Fatani dan sekaligus menjadi ketua saat ini ketua Majelis Istisari Pengurus Besar Daud Da'wah wal Irsyad. Ya, ini penyerahan penghargaan honoris causa kepada penghargaan honoris causa Profesor Jamaluddin Badu, lalu kemudian penghargaan Dr. honoris causa kepada Andi Yusuf, kemudian penyerahan honoris causa kepada dia. Untuk itu kita akan mendengarkan sedikit arahan dari Syekh Fadl ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hadirin wal hadirat. Wa Profesor Muhammad Dr. Abdul Badi wa Jamil والآن هذه اللحظة المباركة منحنا لإخواننا المذكورين شهادة دكتوراه من الجامعة الإسلامية الشيخ داود البطاري وشهادة الدكتوراه لأخينا محمد يوسف
الدكتور المترمس حمدي محمد يوسف والثاني الدكتور يحيى احمد ايضا ثلاثه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الشهادات مباركه ان شاء الله لماذا؟ في نصره الاسلام والمسلمين وخاصه في تطوير هذا الدعوه والارشاد في العالم كله ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Andre Gruta, kami persilahkan kembali ke tempat. Foto.